Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama lagi berkumpul di dalam nama Yesus. Kita menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepadanya. Sebab dia yang layak untuk dipuji, disembah. Sebab dia Alfa dan Omega. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan kau pulihkan kekuatan, kesehatan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh lagi datang menghampiri tahta kasih karunia. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Engkau yang adalah Alfa dan Omega. Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita bergumul memuji-Nya, menyembah-Nya. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita bergumul memuji-Nya, menyembah-Nya. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah
bersyukur. Sekali lagi katakan bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia, kita bertumbuh memuji-Nya, menyembah-Nya. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia terima puji, hormat, syukur. Kita berdoa memuji Dia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah-Nya. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia terima puji, hormat, syukur. Dia yang terima puji, hormat, syukur. Dia yang terima puji, hormat, syukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya.
Kau yang layak dipuji, disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami puji, kami sembah. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir, sebab Kau Allah yang kekal. Engkau yang sudah ada, Engkau yang akan selalu ada. Kami bersyukur Kau kekal selamanya. Amin. Dan Engkau Immanuel, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, menyertai, menjagai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami puji, kami menyembah, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan.
bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Allah yang kekal, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu. Sebab tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus. Terpujilah, 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 terpujilah nama-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu kami aman. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali berkatakan kekuatan dalam hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaiblah Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan
akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku terdapat dalam Yesus. Katakanlah tinggalkanku, setia menopangku, terseduh berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Inilah pengakuan dan rasa syukur kami. Kami tak akan goyah selamanya. Karena selamanya ada Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Sebab Engkau Bapa yang kekal. Engkau Alfa dan Omega bagi kami. Untuk kami bersyukur kami punya Allah yang seperti-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu yang kekal, firman-Mu yang adalah diri-Mu. Biarlah itu berdiam dalam hidup kami. Bahkan mengendalikan hidup kami. Sebab Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu pagi ini. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan Bu Ya. Ram. Ya, salam. Shalom. Ya, terima kasih buat hari ini kita boleh kumpul lagi, saudara. Kebetulan saya masih di Jakarta, jadi nggak sama dengan Pak Ramli. Nah, saat teduh kita dari Yosua 17. Ini lanjutan dari yang Yosua 16. Bagian undian saya baca, saudara. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manase, sebab dialah anak sulung Yusuf. Ialah demikian, kepada Makir, anak sulung Manase, bapa Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan, karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manase yang lain, menurut kaum mereka, yakni Bani Abiezer, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekem, Bani Heper, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manase bin Yusuf menurut kaum mereka. Tetapi Jelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manase tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya, Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirja. Mereka datang menghadap Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa
untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manase jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manase telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki. Sedang tanah Gilead ditentukan sebagai tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manase yang lain. Jadi batas daerah Manase ialah dari Aser ke Mikmetat yang di seberang timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En Tapua. Tanah Tapua adalah kepunyaan suku Manase, tetapi kota Tapua dekat batas Manase adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke Sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim. Sekalipun di tengah-tengah kota suku Manase, sekalipun di tengah-tengah suku kota Manase. Selanjutnya batas daerah Manase itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim dan ke utara kepunyaan suku Manase. Batasnya ialah laut. Di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daerah Asyr. Di sebelah timur menyinggung daerah Isakar. Tetapi di daerah Isakar dan Asyr itu ada juga kepunyaan Manase, yaitu Betseat dengan segala anak kotanya, Gibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, yaitu ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manase tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi setelah orang Israel kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya. Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku, jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan ini tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Betsean dengan segala kotanya, maupun yang diam di lembah Israel. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Saudara, kalau kita baca Yosua 17 ini, kalau kita baca sekilas sih sepertinya kita nggak dapat apa-apa ya saudara. Tetapi saya merenungkannya, saya bilang Tuhan pasti adalah setiap sejarah atau apapun yang ditulis di Alkitab ini, pasti ada maksudmu untuk setiap kami yang kita membacanya ya saudara. Nah, jadi di ayat 17 ini tentang suku tentang anak-anak Yusuf ya saudaraku, anak-anak Yusuf yang mendapat bagian warisan lah ya dari tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, yang saya dapat di sini saudara,
pertama itu ayat 3 dikatakan, tetapi Zelafehad bin Heper bin Gilead bin Makir bin Manase tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu, Mahalan, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Nah, saudaraku di sini memang sebelumnya di mana itu saudara ya, di kitab sebelumnya dikatakan bahwa mereka mendatangi Musa pada waktu itu. Mereka bilang, Bapak kami ini orangnya yang tidak termasuk orang yang tidak menyembah Tuhan. Memang dia meninggal dengan segala kemalangannya. Apa kemalangannya? Tidak mempunyai anak laki-laki. Tetapi dia itu orang yang kira-kira ya, orang yang takut akan Tuhan. Jadi berikanlah bagian yang seharusnya punya anak laki-laki itu kepada kami. Lalu Musa itu pada waktu zaman Musa ya saudaraku. Musa tanya Tuhan, ini gimana Tuhan gitu. Terus Tuhan Allah ngomong begini, ya benar apa yang kata mereka itu. Mereka dapat bagian. Nah, anak-anak perempuan Zelafehad ini menghadap Yosua kembali, saudaraku. Dia bilang, Tuhan sudah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan bagian warisan kepada kami. Nah, di sini saudara saya renungkan gini, untuk kita pribadi ya, kepada kehidupan kita pribadi, kita bukan Tuhan lupa, tapi kita perlu mengingatkan janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang belum kita dapat. Misalnya gini, anak cucumu akan begini, ya bukan berarti harus seperti itu, enggak saudara. Ternyata itu untuk apa? Itu menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita untuk janji-janji Tuhan itu akan terjadi, sekalipun mata kita belum melihat itu terjadi gitu. Misalnya anak-anakmu akan perkasa di bumi, anak-anakmu begini. Nah, ketika anak-anak kita belum kita lihat seperti itu, saudara, kita enggak putus pengharapan. Kita ingat kembali kepada janji Tuhan itu gitu. Tuhan, bukankah Engkau begini? Bukankah Engkau janjikan seperti ini gitu, saudaraku. Jadi itu menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan dan membuat kita tidak putus harapan, saudara. Nah, anak-anak perempuan si Gilafiyat ini datang kepada Yosua gitu, ya, mengingatkan kembali gitu. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah lupa dengan janjinya. Tetapi yang saya dapat, iya Tuhan ya, kami harus maksudnya mengatakan lagi, Tuhan, bukankah janjimu untuk seperti ini? Artinya kita bukan berarti hanya komplain doang ya saudara, bukan. Tetapi itu meneguhkan lagi hati kita. Artinya, oh iya Tuhan, kami percaya Tuhan. Bagianmu ini Tuhan, bagian kami ini Tuhan. Begitu saudara ya, yang saya dapat ya. Nah jadi hal yang lain lagi yang saya dapat ini saudara, tentang Yosua sebagai pemimpin. Yosua ini apa ya saudaraku, dia bukan berarti dia orangnya keren lah kalau kita bilang saudaraku ya. Dia tepati janjinya saudaraku. Dia tepati apa yang diperintahkan Musa kepadanya. Bisa aja Yosua ngeles saudara. Di dalam orang Israel nggak ada itu anak perempuan dapat gitu ya saudaraku. Bisa aja Yosuanya ngeles. Tetapi Yosua ini apa ya saudara, pegang perkataan dia, pegang janji dia, dia tepati begitu. Nah kita sebagai, mungkin ada beberapa pemimpin di sini atau sebagai orang tua atau sebagai apapun kita saudara, kita harus berani menepati janji. Makanya nggak boleh asal sembarangan janji saudara, apalagi terhadap anak-anak remaja ya atau anak-anak SD ya, itu nggak boleh asal janji saudara gitu. Yang penting aman dulu lah. Yang penting dia nggak ganggu aku iyakan aja gitu. Nah, hendaknya kita tidak seperti itu, saudara. Karena setiap janji itu harus ditepati. Sama seperti Tuhan itu pasti menepati janjinya. Nah, di bagian kita adalah taat untuk melakukan bagian kita gitu. Nah, Yosua ini keren, saudara. Artinya dia tidak mengingkari apa yang Musa
perintahkan kepada dia gitu. Sekalipun itu ya kelihatannya ya kalau zaman dulu cuma anak laki-laki ya yang dapat dapat warisan ya. Nah, gitu saudaraku. Jadi baiklah kita sebagai orang tua, pemimpin atau apapun, ketika kita berjanji, mari saudara, kita belajar menepatinya saudaraku. Karena apa saudara? Karena dari situlah eh, gambaran Tuhan itu boleh terlihat ya saudaraku. Gambaran Tuhan itu boleh terlihat bahwa Tuhan itu tepat janji. Nah, yang yang saya dapat itu eh, yang ketiga ya saudaraku, yang ketiga itu yang saya dapat itu saya bingung juga ini kenapa orang Bani Manasya ini tidak menghalau orang-orang Kanaan itu ya saudaraku. Nah, eh, nggak tahu apakah mereka itu pengen untuk supaya ada yang pekerja rodi ya saudaraku ya gitu. Eh, saya tidak tahu apakah diperintahkan untuk menghalau mereka semua, tetapi kalau di ayat yang di mana dikatakan tadi ya dikatakan bahwa 13 engkau Ibu. dapat 13. 13 dikatakan iya, tapi mereka tidaklah sama sekali mereka dihalaunya. Tetapi ada yang Yosua ngomongnya eh, engkau dapat menghalau mereka begitu. Nah, jadi antara wajib enggak ya? Maksudnya orang Manase ini, suku Manase ini menghalau orang Kanaan itu gitu. Nah, eh, orang Kanaan ini kan orang yang tidak menyembah Tuhan ya saudaraku ya, yang punya dewa-dewa untuk disembah gitu. Nah, jadi eh, ketika ada hal-hal yang bisa membuat kita untuk tidak menyembah kepada Tuhan, kita nggak boleh kompromi sih sebenarnya saudaraku ya di dalam hati kita, di dalam hidup kita gitu. Kalau ya hobi kita atau apalah saudaraku ya yang membuat kita tidak tidak menyembah Tuhan atau menjadi apa saudaraku, seharusnya itu harus dihalau sih sebenarnya saudara. Nah, kalau 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 kita baca ke depannya lagi, maksudnya nanti ayat apa namanya ini Alkitab ini Yosua apa segala macam itulah yang membuat bangsa Israel ini kawin campur saudaraku. Yang mereka dihakim-hakim lah kalau nggak salah mungkin nanti itu saudara, mereka jadi gampang menyembah kepada berhala, mereka jadi gampang meninggalkan Tuhan. Nah gitu saudaraku, jadi eh, hal-hal yang ada di dalam hidup kita lah saudaraku yang nggak tahu apa, tapi kita tahu sendirilah apa itu dalam hidup kita pribadi itu yang membuat kita, yang menghalangi kita untuk menyembah Tuhan itu sebaiknya dari awal sih kita halau saudaraku. Nah gitu. Itu ya yang saya dapat saudaraku ya. Jadi yang keempat tuh yang saya dapat itu eh, kan ini di ayat 14 komplain lagi nih. Anak Bani Yusuf ini. Bani Yusuf ini komplain lagi. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka. Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Nah, eh, kalau kita tahu Yusuf kan mempunyai dua anak ya. Eh, Efraim dan Manase ya gitu. Nah mereka komplain nih kenapa satu bagian aja gitu. Nah kadang-kadang sih eh, apa ya saudaraku kita belajar untuk tidak komplain lah ya dengan apa yang sedang kita kita hadapi gitu. Apa yang sedang kita punya kita tidak komplain gitu. Nah jadi kalau komplain ini sih kebanyakan eh, ya kita mungkin juga ya sebagai pemimpin kadang-kadang komplain dan yang paling sering sih ya mungkin agak salah ya pernyataan saya ini, tapi yang saya rasa jemaat yang paling banyak komplain ini gitu. Kok nggak gini ya pemimpinnya ya, kok nggak kayak gitu ya pemimpinnya ya gitu. Tapi kita pribadi juga mungkin ada beberapa kali komplain, tapi kita harus koreksi diri saudara, introspeksi diri gitu. Jadi segala sesuatu yang kita terima itu harus dengan ucapan syukur. Saudara mungkin
Saya merenungkannya untuk kehidupan sehari-hari ya, karena kalau kita baca di Yosua 17 ini apa ya? Ya kalau kita nggak ngambil ke diri sendiri, ya seperti baca koran aja saudara, gitu. Nah jadi mari kita nggak, mari kita belajar tidak komplain, ya. Kok nggak gini sih, kok nggak gitu sih, gitu. Nah jadi saudaraku, eh, lalu Yosua jawab apa? Dikatakan, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Nah, jadi kadang-kadang yang komplain ini saudara, enggak, karena kita komplain, kita enggak lihat lagi sebenarnya kekuatan kita gitu, kekuatan kita. Nah, jadi Bani Yusuf ini kan komplain nih. Jadi Yosua bilang, karena kami kan bangsa besar, nggak cukup lagi nih yang kau berikan kepada kami nih Yosua. Yosua bilang, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana. Kan kamu bangsa yang besar gitu. Nah, hal yang saya dapat itu saudaraku, Yosua ini sebagai pemimpin, dia itu saudaraku meneguhkan, menguatkan. Maksudnya itu memberikan dorongan ya kepada Bani Yusuf ini. Ayo buka eh, hutan. Kamu akan memilikinya, kamu akan menguasainya sampai ke ujung-ujungnya. Itu dikatakan nanti saudaraku ya. Sampai ke ujung-ujungnya. Jadi Yosua ini bukannya marah saudara ya, artinya Yosua ini kan melihat kemampuan Bani Yusuf ini gitu saudaraku. Kemampuan Bani Yusuf ini dia tahu. Dan eh, ketika di ayat sebelumnya atau ayat 16 ya, itu mungkin saudaraku ya, pasal 16 ya, dikatakan begini. eh, Bani Yusuf, sekalipun bagianmu adalah di seberang sungai Yordan ini, tetapi ketika kami mau mengalahkan bangsa Kanaan atau bangsa yang ada di sini, setelah sungai Yordan ini, kalian bantu ya, gitu kira-kira saudaraku ya. Bani Yusuf bilang, siap, kami akan bantu. Apapun yang kau perintahkan, kami akan taat seperti kami taat kepada Musa. Nah, Bani Yusuf ini sebenarnya ya orang hebat juga saudaraku. Tapi mungkin pada waktu pembagian itu, mereka hanya melihat eh, apa namanya, mereka nggak berpikir, maksudnya mungkin mungkin nggak terpikir untuk membuka hutan gitu. Nah jadi Yosua meneguhkan, Yosua mendorong, Yosua mengingatkan bahwa kalian bangsa yang besar, bahwa kalian itu mau berperang untuk mengalahkan orang Kanaan gitu ya saudaraku ya gitu. Nah jadi sebagai pemimpin juga kita eh, harus belajar jeli juga melihat potensi-potensi orang gitu ya. Terus kita meneguhkan, mendorong, memberi semangat gitu saudara. Kadangkala kan ada orang kita pribadi aja juga kadang-kadang nggak sadar kalau kita punya potensi yang lain ya saudaraku ya gitu. Yang yang kita pikir kita nggak di situ bidangnya gitu. Tapi ketika kita kerjakan, loh kok makin asik ya, kira-kira begitu saudaraku. Nah, ya hal ini saya alami juga sih di saudara ya. Waktu itu kita kan buka PAUD tuh di Pelita Bungo kan. Waktu itu Pak Ramli ini ngomong lah, eh, bagaimana ya, maksudnya mama lah yang bisa gitu. Saya jujur saudara, kok di dunia pendidikan saya ini agak agak enggak suka gitu. Saya kurang suka dengan dunia pendidikan. Maksudnya bukan nggak suka gimana saudara, untuk mengelolanya itu saya kurang suka. Saya tidak pengajar saudara. Saya orangnya bukan pengajar. Makanya ketika menyampaikan firman Tuhan itu ya nggak berurutan gitu. Tapi maksudnya saya suka baca firman Tuhan itu untuk diri saya gitu. Maksudnya apa Tuhan ya gitu. Nah waktu ternyata ketika mulai mengerjakan PAUD ini, ya aneh juga saudara, saya ini orangnya nggak deket sama anak-anak gitu. Dulu saya kalau anak-anak itu agak ribut, "Shh, shh, shh," gitu saudara. Artinya saya lihat gitu saudara. Jadi ya rasanya nggak nyaman lah ya, maksudnya saya deket anak-anak nggak nyaman, anak-anak deket saya nggak nyaman gitu. Nah tapi waktu itu Tuhan sih ngomong, waktu saya bilang Tuhan aku nggak mampu loh untuk deket dengan anak-anak ini. Tuhan cuma ngomong gini, aku nggak cari hati yang mampu, aku cari hati yang mau. Tuhan bilang, kau mau nggak? Tuhan bilang. Waktu itu ya di lampu merah, saudara. Saya ingat kali kok.
posisinya pas berhenti. Tuhan bilang, saya bilang, aku mau sih Tuhan, tapi aku nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata waktu mau itu saya kerjain aja pelan-pelan saudara ya, maksudnya saya datang, ya nggak banyak sih saya kerjakan gitu. Yang penting saya kasih hati saya lihat anak-anak, saya bilang Tuhan kasih aku hati untuk bisa dekat dengan anak-anak gitu. Ternyata ya bisa saudaraku ya, ternyata bisa. Ya itu hal yang saya nggak menduga kalau ada potensi seperti itu di dalam diri saya gitu. Dan ya kalau lihat anak-anak sekarang bukan kesel, senang gitu artinya bisa-bisa. Saya kan orangnya nggak intim ya saudaraku ya. Tapi ketika lihat anak-anak saya bisa dengan hati yang tulus saudara ya, halo gitu saudara. Nah jadi bahkan teman-teman saya di Medan yang bekas pelayanan di Medan tuh bilang, saya nggak percaya kakak bisa kayak gitu. Mama aja takut sama kakak gitulah ya canda-canda mereka ya. Ketika mereka lihat tentang saya bisa di PAUD ini gitu. Nah jadi tapi itulah potensi kita yang mungkin tidak tergali saudara. Sama seperti Bani Yusuf ini. Mereka eh, bangsa yang besar, bangsa yang kuat dan eh, bangsa yang loyal ya untuk membantu Yosua ya. Tapi mereka tidak lihat saudaraku, tidak lihat saudara. Jadi pemimpin atau orang tua kita harus meneguhkan, menguatkan anak kita, mendorong anak kita atau jemaat kita atau siapapun saudara yang mungkin sedang dalam keadaan tidak melihat potensinya. Jadi eh, dikatakan tetapi pegunungan ini akan ditentukan bagimu juga ayat 18 dan karena tanah itu hutan haruslah kamu membukanya, kamu akan memilikinya sampai ke ujung-ujungnya sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Nah, jadi saudaraku harus dikuatkan lagi, diteguhkan lagi orang-orang yang sedang tidak melihat apanya potensinya saudaraku ya. Nah, jadi hal yang lain lagi yang terakhir saudara yang dapat adalah ketika kita mau menerima berkat Tuhan itu tidak dengan tangan begini saudaraku ya, tetapi harus ada usaha kita saudaraku. Kalau untuk berkat Tuhan harus ada usaha, keselamatannya yang gratis saudara. Itu pun di kayu salib loh Tuhan Yesus berikan, tidak gratis juga. Tetapi untuk berkat kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati agar berkat itu ada pada kita. Jadi anak Tuhan itu sebenarnya sih nggak boleh malas-malasan nunggu jatuh dari langit gitu saudaraku, nunggu eh, dikasihani orang. Ah itu nggak benar saudaraku ya. Nah di ayat 18 itu dikatakan bahwa kamu harus mengusahakannya, membukanya gitu supaya menjadi milik kamu. Nah, mari kita yang di sini mulai tidak tidak malas dan mulai eh, melihat bahwa berkat Tuhan itu harus dikerjakan supaya kita dapat menerimanya. Kira-kira demikian eh, yang bisa saya sampaikan. Semoga memberkati kita karena saya pun diberkati sih dengan ayat 17 ini karena saya eh, menarik satu-satu untuk diri saya, saudara. Tuhan berkati. Silakan Pak Eri. Oke, terima kasih untuk Bu Ramli. Saya percaya setiap kita tentu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ada poin-poin yang Tuhan ingatkan bagi kita. Kita mengucapkan janji-janji Tuhan. Itu bukan untuk menuntut Tuhan, tapi justru untuk meneguhkan hati kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu iya dan amin. Nah, selain dari hal itu, yang saya dapat berkaitan dengan poin itu, ya kita bersyukur bahwa sejak semula kita tahu bahwa Tuhan kita itu mempunyai prinsip kesetaraan gender, tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sama-sama mempunyai hak waris yang sama. Jadi itu juga pembelajaran bagi kita sebagai orang tua, tidak membeda-bedakan anak, walaupun memang anak kita berbeda-beda karakternya, sikapnya, bahkan gendernya. Tapi mari belajar untuk jadi bapak yang baik. Karena ini kan Tuhan sendiri pesan kepada Musa, terus anak-anak Zelafehat mengingatkan ke Yosua janji Tuhan itu supaya dipraktekkan. Nah berikutnya yang tadi Bu Rami tadi katakan ya memang sejak semula Tuhan suruh tumpas semua habis bangsa yang ada di Kanaan. Karena kalau tidak, itu akan menjadi seperti selumbar di matamu dan duri dalam dagingmu.
Dan nanti kita masuk kitab Hakim-Hakim, kita memang akan tahu. Bahkan bukan saja di kitab Hakim-Hakim, di zaman Raja Saul, akhirnya muncul lagi Goliat dari Gad, tuh orang-orang yang tidak dihalau habis, tidak dimusnahkan habis. Jadi pembelajaran seperti Ibu Rami tadi katakan, jangan kompromi dengan yang namanya dosa. Jadi mari beresin sekecil apapun, jangan anggap enteng itu dosa, walaupun mungkin hari ini sepertinya nggak ganggu kita, nggak masalah bagi kita. Tapi dosa adalah dosa, dosa adalah bukan sekedar masalah. Terus yang poin kedua tadi ya kita diingatkan seperti kalau di Kempria ada statement gini, sebagai pemimpin kan tadi Yosua kan, seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah pria dengan perkataannya. Jangan kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jangan. Tapi belajarlah setiap perkataan kita itu harus kita tepati. Makanya jangan asal ngomong. Seperti Bu Ramli tadi bilang, hanya untuk sekedar ngecik kebala. Sekedar supaya anak nggak rewel dengan janji-janji manis yang kita sendiri nggak akan pernah penuhi. Tapi jadilah seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah pria dengan perkataannya. Nah, yang berikutnya tadi katakan ya prinsip yang harus kita praktek. Kalau mau hasil lebih, ya kerja lebih, jangan malas-malasan. Walaupun kalau sebenarnya kita baca di Bilangan pasal 26 ayat 54, Tuhan sudah berfirman kepada Musa untuk memberi bagian itu sesuai dengan jumlah. Saya bacakan contoh ayatnya Bapak Ibu ya. Bilangan 26 ayat 54 ini Tuhan berfirman. Atau 52 lah saya katakan. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil, kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orang yang dicatat, haruslah diberikan milik pusaka. Jadi seperti hari-hari ini sedang saya sampaikan di khotbah, di komsel, miliki rasa cukup. Nah, yang penting harus punya rasa cukup karena Tuhan itu adil kok, memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kalau kita nggak punya rasa cukup akan selalu merasa kurang. Tapi nggak salah dengan hal itu. Kalaupun memang merasa tetap kurang, ya jangan malas tapi karena orang yang kadang merasa kurang itu karena malas, karena iri dengan orang lain, karena nggak mau kerja lebih. Kalau kau mau dapat lebih, ya kerja lebih, perbesar kapasitasmu, lebih keras lagi bekerja. Sebenarnya kita diberi potensi yang jauh lebih besar seperti Bu Rami tadi katakan. Ada yang diberi 5, 2, 1. Tapi kalau nggak dikerjakan, ya nggak akan dinikmati hasilnya. Jadi sebenarnya memang kenapa Yosua suruh buka hutan, yang dibagi-bagi ini kan kota-kotanya, dalam artian lahan yang sudah siap dihuni, karena memang lahan-lahan itu sudah ada penduduknya, tinggal dihalau habis, mereka tinggal. Tapi tentu tanah hutan itu kan sebenarnya tetap menjadi bagian mereka. Jadi kalau lahan kotanya kurang, ya kamu babatlah hutan, perbesar area kotanya. Jangan dibiarkan jadi hutan, jangan malas. Jadi kata kuncinya ya jangan malas sih sebenarnya. Tuhan sudah menyiapkan kok berkat yang cukup bagi kita, cuman mau nggak kita ambil? Sama kalau bicara kembali ke mana. Kalau engkau mau ambil, ya ambil, pasti cukup. Kalau engkau nggak ambil, kan kita pernah baca, ada orang, enggak lah, hari ini aku ambil satu saja. Padahal udah dibilangin, besok itu Sabat, mana nggak akan turun. Hari ini kamu harus ambil 2 bagian. Tapi ada yang mau mencobai Tuhan, malas mengambil banyak-banyak, ya kurang, nggak makan. Jadi percayalah, Tuhan itu sudah menyediakan bagian kita itu sesuai kebutuhan kita. Bahkan Tuhan sudah memperlengkapi dalam hidup kita potensi untuk menggapai itu. Tinggal kitanya malas atau enggak. Itu saja. Oke, saya percaya setiap kita sangat diberkati dengan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kalau mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Pak Simon mau tambahkan kayaknya. Kok tahu, Heri? Dari aura dan gelagatnya. Dari tadi Saya sudah bersabaran. dapat Oke, silakan.
saya dapat berkat ayat 15. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah di tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jadi seperti Ibu Ramli dikatakan, kita tuh jangan hanya komplain, dan komplain, ya. Jadi orang yang mau maju itu tidak komplain, tapi orang yang mau maju memberi masukan, ya. Dan sebagai orang yang mau maju juga jangan hanya mau, ya kan, minta-minta tapi usahanya tidak seimbang. Nah, ini banyak yang saya temukan. Jadi harusnya kita jadi seorang pria seperti Harry berkata tadi di statement pria, seperti Kristus dengan firman-Nya, demikian laki-laki lewat perkataannya. Banyak kita tuh tidak menunjukkan integritas kita sebagai seorang pria. Pria itu kepala, ya kan? Jadi kita harus menunjukkan. Jadi jangan banyak komplain, banyak tuntutan, tapi dia tidak mau berusaha. Nah, saya banyak melihat ya, banyak orang selalu berkata tapi tidak melakukan, tidak akan dapat. Tuhan bilang karena kita udah masuk manusia yang jatuh dalam dosa, tanpa keringat dan pelumung kau udah dapat makan. Jadi kita harus berusaha bagaimana, ya kan, melihat situasi dan kita lihat, ya, supaya kita ini jadi berkat di mana kita berada. Jangan ngomong aja ngomong tapi nggak ada implementasinya. Jadi akhirnya apa? Ya kan, kita jadi hanya orang tukang komplain aja. Jadi seperti di sini dikatakan, kalau engkau mau ya bukalah, hutan masih besar, ya kan? Jadi mau berapa banyak? Ini enggak, maunya orang yang buka kasih kita. Mana ada hidup ini gratis, ya. Jadi saya harap kepada kita semua, ya kan, marilah kita ini pria-pria menjadi sumber pemimpin, ya kan. Jangan banyak ngeluh, karena itulah tanggung jawab kita. Hadapi, jangan lari dari kenyataan. Kalau semakin kita berlari, semakin dikejar oleh masalah. Tapi kalau kita hadapi masalah tuh, berpikir mau menghadap kita, ya. Jadi itu aja yang saya dapat, ya kan, pagi ini. Mari kita sama-sama tetap, ya kan, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang punya kualitas, ya, integritas, dan Tuhan dipermuliakan. Cukup, Her. Terima kasih. Oke, terima kasih toh. Jadi seperti lagu kita katakan dan sering nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Kita percaya ada potensi yang besar dalam hidup kita. Kalau mau dapat lebih, harus kerja lebih. Jangan malas, jangan iri, jangan komplain. Lakukan bagian kita, Tuhan menyertai dan Tuhan buat kita berhasil. Oke, silakan Hengki. Terima kasih Bu Ramli. Sekali lagi, Ko Simon. Iya Pak. Aku bagi sedikit Pak ya. Aku kalau lihat dari peta pembagian bangsa Israel, Efraim itu cuma dapat sedikit Pak. Sedangkan Manasye itu cukup besar, 2 bagian. Aku rasa dia tuh melihat kok saudaranya mendapat bagian yang cukup besar, sedangkan dia kecil Pak. Sedangkan tadi Pak Heri sudah ngomong, Yosua tuh sudah membagikan sesuai dengan bangsa manusianya gitu loh Pak, besar kecilnya. Nah, tetapi karena dia ada merasa iri atau gimana Pak, makanya dia meminta lebih. Dan juga makanya di sini di ayat 15 seperti tadi kata Pak Simon, jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, katanya. Dia bilang kalau kamu memang jumlahnya yang banyak, ya kamu pergilah ke hutan bikin lagi yang baru. Tapi Yosua tahu kalau bangsanya itu tidak sebanyak yang tanah yang dia minta gitu loh Pak. Oke, itu dari saya aja Pak. Makasih. Mari kita tutup dalam doa. Silakan Ko Johan. Nanti ditutup sama Ibu Ramli. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan itu karena karya-Mu saja dan anugerah-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak.
Berdoa untuk Ramli dan Pak Ramli Tuhan, biar Engkau tambah-tambahkan hikmat akal budimu, Engkau tambah-tambahkan kuasa, tambah-tambahkan pengetahuan dalam mengelola bisnis dan juga pelayanan Tuhan, sehingga semakin hari semakin nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Biarlah Indonesia ini semakin hari semakin makmur, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu, sukacita yang daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus itu menyertai kami sepanjang hari ini. Dan biarlah hidup kami, apapun yang kami kerjakan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, saya izin live dari HP, saya pindah ke laptop. Yung, gimana